Solar yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023. Dari Unpad sendiri kita ada forum booth dengan tema Futuristic Communication, di mana teman-teman dari DPR baik karena cara teman-teman menggunakan dana fakultas dan melibatkan mahasiswa, kami dari DPR akan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan KMK. Kami memiliki banyak wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Di sini kami memiliki 5 organisasi dan beberapa komunitas lingkungan sekolah Jidar. Maka dari itu, kami Visipers bisa mengembangkan hobi, minat, dan bakat Visipers di sini. Sejumlah penghargaan telah diraih oleh Sivitas Akademika Fisika dan Idar, di tingkat nasional maupun internasional dalam berbagai bidang. Untuk menjadi wirausaha yang berdampak bagi masyarakat, mari awali langkah suksesmu di sini. Bergabunglah menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Kami berkolaborasi. Kami terus berinovasi untuk mewujudkan visi Universitas Tidar bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai untuk sesi panel. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, selamat datang di forum panel BCPA yang kelima tahun 2024. Untuk hari ini kita akan mengadakan sesi panel dengan topik governance. Nanti di sini ada 5 peserta yang akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, untuk mekanismenya sendiri, nanti Bapak Ibu akan memaparkan secara berurutan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh panitia sebelumnya. Maksimal penyampaian 10 menit. Setelah itu ada 5 menit untuk sesi diskusi. Bapak Ibu silahkan untuk memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada peserta yang melakukan pemaparan. Oke, berikutnya saya harapkan juga untuk nama Bapak Ibu dituliskan secara jelas supaya juga mengetahui siapa saja yang sudah hadir dalam room ini ataupun yang belum. Seperti itu. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilahkan kepada peserta dengan urut pertama, yaitu kepada Bu Septianingrum. Apakah sudah hadir di room ini? Oke, sepertinya dari username yang tertera belum ada nih. Jadi kita langsung saja ke peserta yang kedua, pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Hana Melita Ekasari. Ya, sudah hadir di sini nih, Bu Hana. Nah, nanti untuk pemaparan 10 menit, Bu. Setelah itu kita akan berdiskusi. Oke, silahkan bisa juga untuk share screen dari masing-masing akun pembicara. Ya, terima kasih Ibu Tri Asih selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya persiapkan PPT untuk share screen. Apakah sudah terlihat di dalam room? Sudah, Bu. Ya, sudah terlihat ya. Mohon izin untuk saya mulai.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat memaparkan hasil penelitian terkait dengan evaluasi kinerja kecamatan gitu. Kapanewon merupakan istilah kecamatan di daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan ya. Evaluasi kinerja Kapanewon dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023. Ini adalah struktur penulisan. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi permasalahan dan juga kajian teori. Untuk yang kedua adalah metode berisi jenis penelitian, indikator evaluasi kinerja, pengumpulan data dan juga analisa data. Kemudian yang ketiga adalah hasil dan diskusi, yaitu kinerja Kapanewon sebagai perangkat daerah. Yang kedua adalah kinerja Kapanewon dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Yang ketiga perbandingan kedua jenis capaian kinerja, dan yang keempat adalah kepemimpinan kolaboratif. Kemudian section yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, bahwa kami mulai dari pendahuluan, bahwa di Kabupaten Sleman ini dinamika sosial yang terbentuk terdiri dari berbagai faktor. Yang pertama adalah keberagaman budaya, urbanisasi, budaya kaum muda, agama, dan juga aktivisme masyarakat. Di mana jumlah penduduk Kabupaten Sleman 1.318 sekian gitu dari jumlah total penduduk, yang juga terdiri dari terdapat 41 perguruan tinggi, sehingga inilah yang membentuk keberagaman budaya dan juga budaya kaum muda yang dominan di Kabupaten Sleman. Kemudian Kapanewon sendiri merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang strategis di Kabupaten Sleman yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 persoalan utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon di Kabupaten Sleman. Yang pertama adalah Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki aspek kewilayahan, namun bukan sebagai kepala otoritas atau kepala wilayah, dan juga bukan pengampu sektoral seperti dinas atau badan dalam struktur pemerintahan daerah. Ini membuat kedudukan Kapanewon sebagai hal yang unik begitu di Kabupaten di Indonesia maupun di Kabupaten Sleman secara generik. Kemudian yang kedua, otoritas pelayanan publik secara sektoral di kecamatan banyak dipangkas dengan adanya penggunaan digital government platform, dan juga dengan adanya OSS, dan juga Undang-Undang Cipta Kerja juga mencabut kewenangan perizinan di kecamatan menjadi terpadu di BPM PTSP. Kemudian yang ketiga, persoalan yang ketiga adalah fungsi pemerintahan kelurahan yang secara geografis teritorial berada di dalam wilayah kecamatan, namun kecamatan bukan sebagai atasan gitu, berdiri sendiri sesuai dengan undang-undang desa. Persoalan-persoalan ini kemudian membentuk sebuah dinamika, membentuk berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Kemudian untuk tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kinerja Kapanewon dengan memperbandingkan antara capaian kinerja Kapanewon sebagai sebuah organisasi perangkat daerah dengan capaian kinerja Kapanewon dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kenapa hal ini dibedakan? Karena itu berbeda. Kinerja Kapanewon sebagai perangkat daerah diukur menggunakan evaluasi capaian program dan kegiatan, dan juga didasarnya berdasarkan Permenpan RB, dan juga dilakukan oleh sedangkan kinerja Kapanewon sebagai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dievaluasi dengan cara melihat kualitasnya, kualitas pelayanan publik yang dilakukan Kapanewon terhadap masyarakat dan juga mitra kerja Kapanewon. Bahwa kualitas pelaksanaan pelayanan publik ini penting untuk dipenuhi selain ketercapaian program dan kegiatan Kapanewon sebagai perangkat daerah, karena biasanya di pemerintah daerah itu yang diukur adalah output programnya, berapa dokumen yang dihasilkan, kemudian dengan indikator apa dan sebagainya, tetapi tidak melihat kualitas, bagaimana kualitas pelayanan publik itu dilakukan di kecamatan dalam hal urusan pemerintahan umum.
tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja Kapanewon yang dapat memotret secara realita kinerja yang secara akurat gitu, karena ketika mengukur hanya menggunakan indikator hanya menggunakan kinerja perangkat daerah itu kurang dapat memotret kinerja secara utuh dari Kapanewon untuk melakukan pelayanan umum di masyarakat maupun dengan mitra kerja. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan metode, model dan indikator evaluasi kinerja untuk mengukur kinerja Kapanewon. Yang ketiga adalah untuk memperkuat peran strategis Kapanewon dalam pemerintah daerah. Karena itu tadi kedudukan Kapanewon di pemerintah daerah ini unik, ya, merupakan hub atau jembatan antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten, sehingga ini harus diperkuat peran strategisnya dalam pemerintahan daerah. Belum banyak hal-hal yang berubah sejak lama terkait dengan kelembagaan dari Kapanewon ini. Kemudian untuk terkait dengan kajian teori, bagaimana untuk mengukur evaluasi kinerja, Mardiasmo menjelaskan bahwa pengukuran kinerja birokrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi supaya mencapai tujuan dan sasaran program unit kerja secara efisien dan efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal Kapanewon ini. Yang kedua adalah alokasi, distribusi, dan manajemen sumber daya dan penyusunan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban publik dan juga sinergi komunikasi antar lembaga. Nah, salah satu pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan alat evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap desain, implementasi, hasil, dan dampak intervensi pembangunan. Penilaian ini harus dapat memotret relevansi, pencapaian tujuan, pencapaian kinerja berupa efektivitas dan efisiensi, faktor yang mempengaruhi distribusi dan juga dampak yang dihasilkan. Kriteria utama yang dinilai adalah efisiensi, efektivitas, dampak, relevansi, dan keberlanjutan. Nah, kemudian dalam melakukan evaluasi ini terdapat 10 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan penilaian kesiapan, kemudian menyepakati hasil pemantauan dan evaluasi, memilih indikator-indikator utama dalam pemantauan hasil, data dasar mengenai indikator, kemudian perencanaan perbaikan, pemilihan target hasil, memantau hasil, kemudian peran evaluasi, melaporkan temuan, dan menggunakan temuan serta mempertahankan sistem monitoring evaluasi dalam sebuah organisasi. Mohon maaf Bu Hana, waktunya tersisa 3 menit lagi. Mungkin kita bisa langsung lompat ke hasil nih Bu. Terima kasih. Siap. Untuk metode kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan beberapa indikator sebagai perangkat daerah, indikator dalam pelaksanaan PUM, dan juga faktor yang mempengaruhi. Untuk pengumpulan data menggunakan data 17 Kapanewon, 31 dinas, survei kepada 200 sekian responden, dan juga focus group discussion. Kemudian ini tahapannya bisa dilihat, yang kemudian kita akan di hasilnya. Ya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kapanewon sebagai organisasi perangkat daerah ini meningkat dari tahun ke tahun dengan struktur penopang utama yaitu kinerja operasional, dan kinerja pengungkit hanya menjadi 0,25%. Ini yang menjadikan beberapa data mana saja Kapanewon yang mempunyai hasil yang terbaik. Kemudian dibandingkan dengan capaian Kapanewon dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan umum, ini tiap tahunnya tidak naik secara agregat, namun turun dari 2022 ke 2023 itu turun. Nah, data perbandingan hasil adalah seperti ini, Bapak Ibu, bahwa kinerja organisasi itu lebih tinggi daripada kinerja kualitas kinerja dari pelayanan umum di Kapanewon. Jaraknya agak jauh, relatif lebih jauh dari 85, ini kinerja organisasinya, tetapi kemudian kinerja kualitasnya adalah 77. Jadi persepsi masyarakat bahwa kinerja pemerintahan umum di Kapanewon ini kurang begitu. Hal ini disebabkan karena Kapanewon lebih fokus pada capaian kinerja administratif dan operasional yang terpenuhi dari output program dan kegiatan serta serapan anggaran. Nah, Kapanewon perlu meningkatkan ketercapaian kualitas pelaksanaan pemerintahan umum dalam hal mitigasi, fasilitasi, supervisi, mediasi, dan juga advokasi. Seperti itu, ini juga kinerja kepemimpinannya. Hasil membuktikan bahwa kinerja kepemimpinan Kapanewon itu mempengaruhi dua kinerja tersebut, bahwa Kapanewon yang memiliki kinerja organisasi yang baik dan juga kinerja pemerintahan umum yang baik itu juga memiliki kinerja pemerintahan yang baik. Begitu juga sebaliknya,
kinerja kepemimpinan yang kurang itu juga mempengaruhi kinerja Kapanewon secara organisasi dan juga kinerja Kapanewon secara kualitas pelayanan umumnya di sana. Nah, temuannya adalah begini, kinerja organisasi lebih tinggi daripada kinerja PUM atau untuk pemerintahan umum, kemudian kinerja Kapanewon di perkotaan itu lebih tinggi daripada kinerja Kapanewon di perdesaan. Kemudian kriteria kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja pemimpinan juga mempengaruhi dua jenis kinerja tersebut, walaupun kemudian harus ada penelitian lanjutan yang membuktikan apakah satu-satunya ataukah ada faktor-faktor lain juga yang juga mempengaruhi hal yang tersebut. Nah, kepemimpinan kolaboratif di sini artinya adalah keterlibatan atau kolaborasi antar sektor dan antar lembaga, karena terkait dengan fungsi Kapanewon itu sendiri sebagai hub penghubung antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah di kabupaten. Kemudian kualitas kinerja PUM Kapanewon perlu untuk ditingkatkan. Demikian hasil temuan studi kami. Tempat ini diberikan, apabila ada diskusi dan pertanyaan lebih lanjut, siap untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hana ya, tadi penelitian yang sudah dilakukan cukup kompleks juga dan hasilnya ternyata banyak yang menarik ya untuk kita diskusikan. Baik, berikutnya ada 5 menit sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, konfirmasi atau saran. Tadi mungkin sambil menunggu bisa nanti yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand nih Bapak Ibu. Sambil menunggu saya mereview sedikit ya hasil dari penelitian Bu Hana. Ini Bu Hana dengan timnya atau penelitian mandiri Bu? Penelitian mandiri. Oh, luar biasa ya. Jadi hasilnya menarik ya. Salah satunya juga ternyata kualitas kerja dari pegawai di Kapanewon itu termasuk cenderung rendah ya Bu, dibandingkan dengan pelayanan yang sifatnya administratif ya, mungkin dari sisi waktu dan fokus itu ya lebih banyak untuk mengerjakan hal-hal yang teknis seperti itu nggih. Tapi untuk kualitas pelayanannya jadi terdampak seperti itu. Di samping juga ternyata ada faktor-faktor yang lain seperti kepemimpinan yang sangat berpengaruh itu ya tadi ikut mempengaruhi gitu ya terkait dengan kinerja dari petugas atau pegawai di Kapanewon. Ya, baik ada satu peserta dari Pak Deka Halim. Monggo Pak Halim ya panggilannya mungkin disampaikan saran atau pertanyaannya. Terima kasih. Ya, saya Pak Deka kalau dipanggil. Kalau Bu Hana juga Oh, Bu Hana manggil saya juga Pak Deka. oh gitu. Itu Oke, Pak teman Deka, sekelas salam saya ini. kenal. Ya, Oh, baiklah bertemu di sini juga ya, Pak. Silakan Pak ya. Deka. Menarik. Saya cuma minta penjelasan aja. Satu, Kapanewon itu singkatan atau apa ya? Nama apa bahasa Jawa, bahasa Jogja dalam hal ini, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, yang ada di Kapanewon itu siapa saja, stakeholdersnya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Pak Deka. Memang menarik ya istilah Kapanewon ini tidak ditemukan di daerah lain mungkin ya. Monggo Bu Hana. Ya, terima kasih Pak Dika. Untuk Kapanewon sendiri ini merupakan sebutan kecamatan di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan, di mana kami memformulasikan atau merefresh kembali tradisi dulu gitu dari zaman kerajaan Keraton Yogyakarta itu penyebutan untuk struktur kepemerintahan di level kecamatan itu namanya Kapanewon. Dia bukan singkatan, tapi Kapanewon itu kepalanya atau kalau dari kecamatan kan camat begitu, kalau Kapanewon itu Panewu. Panewu itu ada filosofisnya, ada kemudian ini ya dari sendiri yang dari Keraton Yogyakarta. Nah, itu menjadikan DIY itu menjadi berbeda gitu. Seperti halnya di Sumatera yang ada nagari begitu. Nah, ini kami juga menggunakan istilah yang sama untuk keistimewaan tersebut.
Kemudian stakeholders Kapanewon ini banyak. Yang pertama adalah mitra kerja. Mitra kerja Kapanewon ini terdiri dari institusi vertikal yang ada di Kapanewon seperti Polsek ya, Polsek, kemudian ada Puskesmas, kemudian ada kesehatan yang di apa namanya, ada pendidikan yang ada di sana, kemudian ada banyak mitra kerja yang harus dipenuhi. Forkopimda, Forkopimkam, Forkopimcam gitu, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan itu juga termasuk di dalamnya, ada Kodem, Korem dan sebagainya. Itu banyak instansi vertikal yang ada di sana, termasuk juga dengan KUA dan sebagainya. Di mana pelayanan-pelayanan atau pelayanan pada masyarakat dan juga penyelenggaraan pemerintahan umum itu juga saling bersinggungan satu sama lain. Tidak bisa bekerja sendiri karena dia aspeknya adalah kewilayahan, namun bukan sebagai kepala wilayah. Kemudian dari masyarakat sendiri juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di sana, kemudian ada struktur-struktur masyarakat yang juga koordinasi komunikasi dan di sana. Di mana Kapanewon ini juga sebagai rumah bersama ya, sesuai dengan SE Mendagri itu juga sebagai rumah bersama yang menjadi penghubung antara kegiatan-kegiatan masyarakat dan juga pemerintah daerah. Seperti itu, Pak Deka. Terima kasih. Saya jadi ingin menambahkan kalau boleh nih Pak Bu Moderator. Nambah nanya maksudnya. Oh, nambah nanya. Satu Ya. pertanyaan mungkin, Pak. Ya, jadi kalau seperti itu berarti apa bedanya dengan kecamatan? Artinya apakah tidak justru nanti akan membingungkan orang gitu ketika ada dua leadership ini, ada dua institusi, ada dua kelembagaan, jadi masyarakatnya harus ngikut yang mana gitu. Dan satu lagi, apakah private ada di situ? Ini kalau saya lihat tadi ada yang disebut sama Bu Hana ini semuanya publik nih, ya plus masyarakat. Tapi yang private-nya ada nggak? Masuk ke situ nggak? Ke Kapanewon nggak ya? Oke, itu aja, Bu. Ya, terima kasih. Monggo Bu Hana untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Ini Kapanewon, tidak, masyarakat Jogja tidak bingung karena memang sudah ada undang-undangnya, kemudian sudah ada pergubnya, peraturan gubernurnya, dan juga ada peraturan bupatinya, sehingga tidak ada masalah untuk kerancuan antara institusi Kapanewon dengan kecamatan itu sama. Hanya saja di dalam Kapanewon ini ada unsur-unsur keistimewaan, ada kegiatan-kegiatan atau ini yang kemudian mencerminkan keistimewaan. Ada kegiatan-kegiatan tertentu, struktur tertentu yang kemudian itu menjadikan itu hal yang istimewa. Tapi tugas pokok dan fungsinya sama seperti dengan kecamatan pada umumnya. Ditambahkan saja fungsi-fungsi keistimewaan. Seperti itu. Kemudian untuk sektor private ini juga terlibat antara lain terutama masih sektor BUMD ya. Maksudnya seperti bank-bank yang ada, Bank Sleman misalnya atau Bank DIY yang dimana mempunyai cabang di setiap Kapanewon itu. Dan itu menjadi mitra kerja juga oleh Kapanewon itu sebagai untuk membangun Kapanewonnya masing-masing. Bisa melalui skema CSR, bisa melalui skema kolaborasi, bahkan sekedar misalnya kerja bakti bersama dan sebagainya itu juga dapat dikatakan sebagai kolaborasi untuk membangun di Kapanewon tersebut. Ya, terima kasih. Itu tidak tumpang tindih tuh Bu ya. Kalau tidak ada pemisahan tupoksi yang jelas gitu. Ada pemisahan tupoksi yang jelas, nanti bisa kita share untuk pergub dan perbubnya serta undang-undang keistimewaannya sudah jelas di sana Bapak. Jadi tidak perlu khawatir ada overlapping maupun kerancuan di masyarakat, tidak ada. Oke. Ya, Oke, makasih. Ya, sama-sama. Nanti mungkin bisa saling share dokumen-dokumennya, nih. Dan inti dari yang dijelaskan Bu Hana tadi adalah Kapanewon itu sebenarnya istilah yang sama untuk kecamatan tapi di Yogyakarta, gitu ya. Yang menjadi unik adalah ada fungsi khusus gitu ya, yang juga disertakan dalam tugas di Kapanewon. Nih, terima kasih banyak Bu Hana juga Pak Deka yang sudah tadi menanggapi. Berikutnya kita kembali ya, tadi untuk peserta pembicara pertama sudah hadir di antara kita. Selamat datang Bu Septianingrum. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Bu Tri. Tadi kan saya ini ada template dari room 1 jadi saya masuk ke situ. Iya, tidak masalah. Oke, baik. Untuk mekanismenya sendiri, ini 10 menit untuk pemaparan sudah sampai kesimpulan. Setelah itu 5 menit untuk kita diskusi. Mungkin saran saya untuk pendahuluan bisa dipersingkat sehingga untuk
pembahasan hasil itu bisa lebih kita eksplor nanti diskusinya sehingga bisa lebih maksimal. Monggo kepada Ibu Septianingrum yang akan membahas terkait smart governance ya di Trenggalek. Dipersilahkan. Sebelumnya mau tanya, ini sudah muncul ya share screen saya? Sudah jelas, Bu. Oke, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Septianingrum, saya masih mahasiswa di sini. Mungkin yang lain sudah senior-senior Bapak, Ibu, mohon maaf. Ini kalau semisal dari hasil penelitian saya ini ada kurangnya atau kesalahan gitu. Baik, saya akan menjelaskan terkait analisis pelayanan berbasis website menuju smart governance studi kasus kafe pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk teknologi dan media kunci dalam Society 4.0 saat ini sangat berkembang pesat ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya sektor yang dituntut untuk terus melakukan inovasi dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi. Serta dalam era saat ini, smart governance yang saling berkembang secara global upaya untuk menciptakan nilai melalui penerapan teknologi dan strategi inovatif tengah dilakukan dengan gencar. Berbagai lembaga politik kini tengah mengarahkan upayanya untuk mengadopsi teknologi cerdas dengan pengelolaan sektor publik, menentang keberagaman kebijakan dan fungsi pemerintahan. Nah, untuk tantangan penerapan smart governance di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek ini fokus pada 3 komponen, yaitu spasial, kelembagaan, dan teknologi. Nah, kenapa di sini ada 3 komponen? Karena untuk struktur bangunan di kafe pelayanan publik ini sangat terbatas, dan juga untuk teknologinya sendiri masih ada beberapa kekurangan yang diciptakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek. Terus di saat COVID-19 pada saat itu memang untuk inovasi ini oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek mengeluarkan inovasi yang dinamakan kafe pelayanan publik. Untuk selanjutnya terkait pentingnya transisi ke smart governance dengan pendekatan holistik atau keseluruhan termasuk literasi digital, dukungan masyarakat, dan kebijakan mendukung. Jadi untuk Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek itu juga melakukan upaya-upaya seperti halnya workshop untuk meningkatkan literasi digital ke seluruh lapisan Kabupaten Trenggalek. Nah, pada tahun 2022, Jawa Timur mengalami pemulihan pelayanan publik pasca pandemi. Laporan masyarakat ke Ombudsman meningkat menjadi 766, menyoroti masalah administrasi seperti penundaan dan penyimpangan prosedur. Ombudsman diawasi oleh eksternal seperti masyarakat dan DPR, dan internal sendiri diawasi oleh penjaminan mutu. Nah, tentunya untuk kalau ditinjau dari struktur geografisnya di Kabupaten Trenggalek ini ya rata-rata pegunungan, yang dimana untuk masyarakat yang ada di pelosok itu susah untuk mengakses pelayanan publik, serta juga untuk server-server jaringan internet itu masih kurang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama yaitu apakah pelayanan publik itu dilaksanakan dalam kafe pelayanan publik sudah memenuhi aspek smart governance. Terus yang kedua, faktor kendala dari proses pelayanan inovasi smart governance mulai aplikasi berbasis kafe pelayanan publik. Terus ini untuk tujuan penelitiannya, tentunya hampir sama kayak yang rumusan masalah tadi ya Bapak Ibu. Terus untuk definisi konseptual dan operasionalnya, itu saya mengacu pada judul yang sudah tertera di situ. Ini untuk mempersingkat waktu, saya masuk ke metode penelitiannya. Nah, untuk
metode riset saya itu untuk waktu dan lokasi sesuai arahan dari kampus, yaitu 4 bulan, mulai dari bulan Juli sampai November. Nah, ini saya memakai jenis penelitian kualitatif dan sumber datanya itu primer serta sekunder. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu tentunya dari pegawai-pegawai Dinas Kominfo serta pegawai dari KP Pelayanan Publik dan juga masyarakat. Terus untuk teknik pengumpulan datanya, tentunya saya melakukan observasi wawancara dokumentasi yang terjun langsung ke lapangan. Terus untuk selanjutnya terkait analisis data, saya memakai kondensasi, penyajian, serta pengambilan keputusan. Untuk literatur reviewnya, ini saya mencantumkan beberapa saja di PowerPoint ini. Terus untuk kerangka teori saya mengambil yang pertama itu terkait pelayanan publik, terus yang kedua inovasi, yang ketiga smart governance, dan yang keempat, yang terakhir itu terkait indikator smart governance, terkait ya kebijakannya, terus fokus keamanan datanya seperti apa. Mungkin kalau untuk deskripsi wilayah saya lewatin dulu ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, ini untuk terkait pembahasan itu infrastruktur TIK itu yang pertama. Jadi dari Dinas Kominfo sendiri itu tentunya menyediakan jaringan-jaringan internet dan sistem keamanan itu guna untuk melindungi data-data yang ada di pelayanan publik yang ada dalam aplikasi berbasis PKP pelayanan publik tersebut. Terus untuk aplikasi ini sebenarnya untuk bisanya itu mengadopsi dari MPT-nya Bojonegoro. Terus untuk pelatihan dan kapasitas tentunya dari Dinas Kominfo itu di tiap 1 bulan sekali itu melakukan peningkatan keterampilan pegawai juga untuk masyarakat di luar OPD atau di luar Dinas Kominfo tersebut. Terus untuk keamanan dan privasi data tentunya itu dari Dinas Kominfo di bidang persandian data dan statistik itu mereka melakukan upaya pelindungan data pribadi dan penerapan kebijakan privasi itu bekerja sama dengan BSSN. Terus tentunya ada juga monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring dan evaluasi tentunya setiap pengeluaran inovasi itu setelah inovasi tersebut tercipta, terus habis itu dilakukan uji coba dan digunakan oleh masyarakat, tentunya harus ada penerapan step selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi sebagai perbaikan kekurangan apa saja sih yang bisa diperbaiki oleh Dinas Kominfo serta dari KP pelayanan publik tersebut. Nah, untuk nilai indeks SPB Dinas Kominfo Trenggalek itu sekitar 3,20 dengan predikat baik. Terus untuk tata kelola SPBE dari Dinas Kominfo itu dari tim EGOV itu melakukan peningkatan tim dan teknologi informasi guna untuk meningkatkan upaya digitalisasi di setiap perancangan atau penciptaan inovasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo. Terus selanjutnya terkait kebijakan pelayanan prima dengan aplikasi, yaitu tentunya dari pemerintah Kabupaten Trenggalek itu memperbaiki dan melakukan upaya untuk akses pelayanan publik secara administrasi itu seperti apa. Nah, tentunya kalau untuk CPP itu mungkin hampir sama kayak MPP, cuman kalau CPP itu
memang dibangun dengan ketentuan yang berbeda dari MPP, karena di Cafe Pelayanan Publik itu selain untuk melakukan pelayanan administrasi, tapi juga untuk mempromosikan produk UMKM di sekitar Kabupaten Trenggalek. Terus untuk selanjutnya terkait fokus pada pendaftaran online, tentunya dari Dinas Kominfo untuk aplikasinya sendiri itu masih memang mengalami kekurangan, yaitu untuk segi efisiensinya itu belum bisa melakukan percepatan untuk antrian masyarakat masuk ke dalam bagian administrasi di loket masing-masing, seperti di Samsat, terus di Dispenduk Capil untuk pelayanan kependudukan, serta juga OPD-OPD lain. Nah, untuk selanjutnya terkait kebijakan itu menggunakan landasan hukum seperti halnya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 itu khusus untuk peraturan dalam kafe pelayanan publik tersebut. Terus untuk selanjutnya juga ada acuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016 terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan juga ada Permen Pen RB Nomor 19 Tahun 2021 serta juga keputusan Kominfo, dan juga untuk peraturan tingkat Pemdanya itu ada Peraturan Bupati SPBE tahun 2019 Nomor 39. Baik, terima kasih Bu Septiani. Mohon maaf waktunya sudah habis. Mungkin bisa Sudah ditampilkan, habis? mungkin bisa ditampilkan kesimpulannya Oh iya. untuk kita selanjutnya berdiskusi, nggih. Iya, mohon maaf kelamaan. Oke, baik ya. Tadi menarik pemaparan dari Bu Septiani ya terkait dengan ada kafe tapi bukan kafe tempat Iya, hangout ya, bukan. tapi memang kafe pelayanan publik gitu ya. Tadi juga disebutkan ada beberapa kendala, ternyata masih terdapat Iya. kendala dalam pelayanan publik di sana. Monggo Bapak Ibu, jika ada saran ataupun pertanyaan untuk Mbak ya, Mbak Septianingrum, Iya. dipersilahkan. Oke, ini kalau sambil menunggu programnya mulai tahun berapa ya, Mbak Septianingrum? Mbak Tian ya kalau nggak salah tadi. Iya, saya Tian. Jadi untuk Tahun berapa programnya ini? sendiri itu inovasinya dikeluarkan pada tahun 2021, Mbak. Oke, Ya, pas Bu. pandemi ya. Iya. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mungkin juga mempunyai fokus yang sama terkait dengan smart governance atau smart city. Sekarang sedang jadi tren ya. Monggo Bapak Saud mungkin atau Ibu Clara. Ada pertanyaan yang mungkin masih belum jelas tadi karena waktunya singkat, jadi di pemaparannya perlu detail lagi. Oke, sudah ada Ibu Hana ya. Nah, ini bisa saling sharing ya. Oke, monggo Ibu Hana dipersilahkan. Ya, terima kasih. Terkait dengan aplikasi kafe layanan publik ini ya, saat ini kan banyak lagi hacker ya gitu. Jadi kemarin banyak ini. Nah, ini bagaimana kemudian bisa untuk preventifnya untuk kafe pelayanan publik ini agar berjalan dengan maksimal, karena adanya ancaman-ancaman ya dari luar yang saat ini. Kabupaten Sleman pun kemarin juga sempat mengalami hal serupa, walaupun tidak sampai ke ransomware begitu, tetapi semua aplikasi kemudian kita amankan hanya menggunakan jaringan internal, tidak bisa diakses dengan menggunakan jalur jaringan umum begitu, hanya bisa diakses menggunakan jalur Wi-Fi-nya Sleman dan juga di area Kabupaten Sleman untuk meminimalisir seperti itu. Tapi itu juga cukup mengganggu masyarakat, jadi kemudian kan merasa terbatasi ya. Ya apa gunanya online kalau harus ke kabupaten gitu. Mungkin itu bisa ditanggapi, matur nuwun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hana. Tadi juga sepertinya sempat ada terkait keamanan data ya. Monggo ya Mbak Septianingrum, Mbak Tian menjelaskan.
Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tentunya untuk dari Dinas Kominfo sendiri, terutama di bidang persediaan data dan statistik itu eh, seperti tadi saya jelaskan, untuk pelaksanaan monitoring evaluasi itu juga bekerja sama dengan BSSN. Itu biasanya ya untuk pengamanan keamanan data dati supaya terhindar dari hacker. Tapi untuk beberapa inovasi yang lainnya, tapi selain Kabupaten Pabrik memang pernah sempat kena ini kemasukan hacker juga tadi. Tapi untuk Dinas Kominfo sendiri langsung menangani hal tersebut supaya tidak tidak terjadi ini pencurian data dari data yang sudah tersimpan di pelayanan atau penciptaan inovasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo. Dan untuk semisal dari aplikasinya sendiri itu mengalami error, jadi dari Dinas Kominfo itu memang setiap seminggu sekali bekerja sama dengan beberapa OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Trenggalek itu melakukan langsung terjun ke lapangan ke masing-masing desa dan itu secara giliran, Bu. Jadi semisal dari aplikasinya sendiri itu terjadi error, bisa dari dinasnya sendiri itu langsung menemui masyarakat langsung secara tatap muka seperti itu, Ibu. Oke. Nih, baik, terima kasih responnya dari Mbak Tian. Jadi sudah ada kerjasama dengan BSSN ya, walaupun kita nggak tahu nih BSSN juga kehack juga apa enggak. Oke, apakah sudah terjawab Ibu Hana? Oke, baik ya. Terima kasih banyak pemaparannya Mbak Tian dan juga diskusinya yang telah diberikan oleh Ibu Hana. Karena keterbatasan waktu, kita lanjut untuk pembicara kita yang ketiga. Sudah hadir di tengah-tengah kita juga tadi sudah berdiskusi di awal kepada Bapak Deddy Kurniawan Halim, Pak Deka. Monggo Pak, ini dari Bali bisa dipaparkan dalam waktu 10 menit. Setelah itu kita diskusi. Silakan Pak. Oke, sebentar. Udah tampil ya? Sudah Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk slideshow atau bukan ya? Saya nggak bisa lihat nih. Ini sepertinya PPT ya, kalau Iya, dari PPT-nya dalam tampilan bentuk slideshow aplikasi. atau bukan? Ah, ada. Oke. Oke, ini sudah. Baik. Terima kasih. Saya sudah siapkan ini dalam bahasa Inggris, tetapi karena kita sepakat katanya pakai bahasa Indonesia boleh, jadi saya presentasinya pakai bahasa Indonesia ya. Ya, Monggo, perkenalkan saya dua-duanya boleh. Pak Deddy Kurniawan Halim, jadi DK itu dari Deddy Kurniawan, gitu ya. Saya teman sekelasnya Ibu Hana di program S3 Public Administration DAP di Universitas Terbuka. Jadi adalah kewajiban buat kita untuk presentasi kalau mau lulus DAP gitu ya di konferensi internasional. Oke, itu perkenalan dari saya dan saya langsung aja presentasi saya ini tentang sebenarnya sebagian kecil dari berbagai isu yang ada di kebijakan publik gitu ya, yaitu bagaimana melakukan pengambilan keputusan secara kolaboratif gitu ya, terutama untuk yang terkait dengan pengelolaan desa wisata hijau. Saya kasih penekanan hijau gitu ya, karena kalau desa wisata saja sudah banyak gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu, dan ini adalah latar belakangnya kenapa diperlukan pengambilan keputusan secara kolektif gitu ya, dan juga terkait sama aplikasi yang juga saya buat gitu ya, yang kebetulan juga dapat Kedai Reka waktu tahun kemarin, yaitu aplikasi yang namanya Sidewi Hub atau Sistem Integrasi Desa Wisata Hijau di Bali. Jadi memang saya mengkhususkan khusus di Bali. Dan kemudian juga ada aplikasi komersilnya sebagai hilirisasinya, yaitu Dewiku atau Desa Wisata Hijauku, yang menjadi platform digital marketing untuk para turis menyewa ya akomodasi dan juga mendapatkan paket atraksi wisata hijau
dan akomodasi hijau, dalam hal ini homestay karena di desa wisata nggak boleh ada hotel gitu ya, melalui aplikasi tersebut gitu ya, sebagai bentuk hilirisasinya. Nah, tapi untuk kali ini presentasi saya atau penelitian saya ini adalah untuk membentuk sebuah badan kolaborasi terkait desa wisata hijau gitu ya, yang memanfaatkan si Dewi Hub tadi. Nah, ini kira-kira jadi kalau ada yang punya Android atau iOS sebenarnya sudah tampang di sana gitu ya, tinggal download. Cuma saya belum aktifkan karena saya ada dua kendala. Yang pertama saya harus bikin PT gitu ya, karena ini menyangkut e-commerce gitu. Nah, jadi ada pajak dan segala macam, pengumpulan uang publik segala macam, dalam hal ini uang turis. Juga ada isu paten karena saya sedang menunggu patennya keluar. Jadi sudah 5 bulan, ya, katanya sih 3 bulan lagi keluar gitu. Jadi sementara saya inaktifkan dulu. Tetapi kalau mau lihat di iOS ataupun di Android itu sudah muncul, ya sudah ada. Karena itu belum bisa operasional aja. Nah, di samping kanan itu adalah gambar ketika saya melakukan UAT, istilahnya user acceptance test gitu ya, terhadap desa-desa wisata yang mau ikut terlibat di dalam proyek ini, dalam program ini, karena program ini juga didukung dan menjadi programnya Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dan di Bali itu ada 9 kabupaten kota, ya, dan yang di dalam kurung itu adalah desa wisata yang terpilih. Nah, bagaimana memilihnya ini yang saya mau presentasikan gitu ya. Kok kenapa Panji gitu ya, kok kenapa Munduk dan Sudaji yang di Buleleng, atau yang di Denpasar kenapa cuma Sanurkau, Penati dan Serangan gitu ya, dan sebagainya. Karena kalau tidak hijau tidak akan saya pasarkan ya. Oke, karena semangatnya adalah justru menjaga lingkungan desa wisata, karena sekarang ancaman terbesar di Bali adalah invasi turis ke desa-desa wisata. Jadi desa-desa wisata jadi berubah semua, ada yang bikin villa, bahkan sekarang developernya juga asing gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih ya, ke depan bakal dijajah lagi atau tidak gitu. Oke, melalui para turis gitu. Nah, dari sisi teori saya ada ambil 4 teori. Yang pertama tentu Ansel dan Gas ya, terkait sama collaborative governance. Nah, yang kedua lebih spesifik lagi bagaimana mengambil keputusan dalam model kolaboratif gitu ya. Nah, yang ketiga tentang pengelolaan desa wisatanya sendiri ya. Dan yang keempat, apa yang diperlukan di dalam jasa layanan desa wisata hijau. Nah, saya mengambil Albert dan Semke punya Triangle of Services gitu ya. Jadi selain ada operator yang mampu gitu ya, sumber daya manusia di desanya juga harus mampu ya, harus nggak gaptek gitu ya. Dan artinya semuanya dan termasuk collaborative government body ini yang mengatur, yang pada akhirnya semuanya bermuara kepada atau hilirisasinya ke customer, kepuasan pelanggan gitu ya, terkait sama Dewiku yang menjual atau memarketingkan, atau saya mau pakai istilah mempromosikan sajalah gitu, desa wisata yang sudah hijau. Oke, ini yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Waktu itu saya lakukan ISM atau yang dikenal dengan interpretatif structural model. Jadi sebenarnya ini domainnya ada di kualitatif, ya cuma di kuantifikasi ya, karena pakai matriks segala macam ya. Yaitu saya mengumpulkan 13 orang ya, 13 orang ini 9 perwakilan kabupaten kota, perbekalnya atau pimpinan-pimpinannya, dan 1 adalah ketua forum komunikasi desa wisata, karena di bawah dia ada 238 desa wisata yang ber-SK ya. Forkom sendiri ber-SK gubernur gitu ya. Lalu 3 lagi adalah 3 lagi adalah profesor, promotor dan kopromotor saya waktu di Udayana. Jadi ini sebenarnya penelitian disertasi saya sih gitu ya. Sebagian dari penelitian disertasi saya waktu di Udayana tahun 2021. Kira-kira gitu ya. Jadi ada 13 ahli yang saya mintakan pendapat. Kira-kira kalau mau bikin collaborative governance body, siapa aja yang perlu dilibatkan kira-kira gitu ya. Nah, keluarlah pilihannya sekian gitu ya. Ada apakah harus langsung dari kementerian gitu ya,
apakah kementeriannya Menparekraf atau Kemendes dan lain-lain. Jadi ada sekitar 11 yang kelihatannya akan sangat terkait gitu ya. Namun hasilnya bisa dilihat gitu ya. Jadi ada pada tabel yang di kanan itu ya, dependence-nya ya 10-10, 2-2 ini agak berbeda ya. Juga meskipun semuanya ada di kuadran keempat, artinya semua penting gitu ya. Kalau di kuadran keempat itu semua penting, kalau di kuadran satu semua nggak penting gitu ya, nggak perlu diajak gitu ya. Kalau di kuadran 4 justru semua penting, tetapi dari yang penting-penting itu yang mana yang paling penting gitu ya. Nah, itu hasil dari 13 hasil dari 13 pakar itu menghasilkan seperti ini. Jadi perlu dilibatkan Dinas Pariwisata G3, perlu dilibatkan Forkom Dewi G4 ya, dan juga G7, kira-kira gitu ya, G4 dan G7. Jadi implikasinya adalah saya buat Dewiku kemudian ya seperti ini. Jadi tadi dari hasil seperti itu ya, kemudian saya buat Dewiku di mana kembali ke pernyataan awal, kenapa 30 itu yang masuk untuk sementara dianggap sebagai layak untuk dipromosikan gitu ya. Jadi desa wisata itu harus online assessment dulu ya. Nah, setelah online assessment ya dinilai ada standarnya ya, standar dari 9 desa wisata yang menjadi prototipe waktu itu, yang dianggap sudah hijau, ya kemudian didapat rata-ratanya. Nah, kalau di bawah nilainya, itu maka tidak bisa dipromosikan, artinya tidak hijau itu. Ya. Jadi assessment-nya ini terkait sama 3 variabel. Yang pertama variabel keberlanjutan. Biasanya kalau keberlanjutan itu ada 3 indikator terkait dengan profit, people atau adat ya, atau kultur, dan planet atau lingkungan. Jadi bukan cuma sekedar uang gitu ya, kegiatan usaha di desa wisata tersebut. Nah, kemudian partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pariwisata hijau. 3 variabel itu menjadi dasar penilaian. Kalau nilainya kecil, maka nggak bisa masuk. Ya, artinya apa? Diserahkan ke Forkom Dewi untuk dibina gitu ya, bukan dibinasakan tapi dibina gitu ya, supaya dapat nilai lebih tinggi lagi, besok-besoknya bisa masuk gitu. Nah, kalau sudah nilainya di atas baru saya promosiin ya. Nah, makanya saya lagi membuat PT SDG ini. Ya, sudah buat saya di Bali ya, untuk kemudian dipromosikan ke dalam aplikasi Dewiku tersebut gitu ya. Nah, dan nanti hasilnya tentu saya juga menerapkan pentahelix dalam hal ini, termasuk turisnya. Jadi nanti pasti ada testimoni segala macam sebagai bentuk evaluasi. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Nah, sebagai kesimpulan bisa dilihat bahwa keberlanjutan desa wisata hijau ini ya harus benar-benar menekankan, lebih memfokuskan P yang ketiga atau planet ya, ketimbang profit gitu. Terutama sekali temuan saya pada saat disertasi saya di Bali itu ternyata yang berlaku adalah saujana. 2 variabel ini, 2 indikator ini cukup kuat di Bali ya, yaitu planetnya harus bagus dan budayanya juga bagus ya. Nah, kalau dua-duanya bagus, otomatis duit datang sendiri lah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan dibalik gitu, jangan ekonomi dulu dieksploitasi, nanti hancur malah nggak sustain. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian IT sudah sangat wajib gitu ya, very necessary ya, untuk mengelola desa wisata hijau di Bali. Lalu kemudian strategi kolaborasi dalam pengelolaan DWH itu sangat istilahnya sangat melibatkan pengambilan keputusan. Jadi seperti tadi misalnya kadang-kadang bisa dispute tuh ketika nilainya sudah tinggi gitu ya. Tetapi ternyata ini bedanya dengan Bu Hana ya. Kalau saya barusan WA-WA-an sama Bu Hana, ternyata Kapanawon itu kalau di Jogja itu sama dengan kecamatan, cuman kecamatan plus. Nah, kalau di Bali ini memang dual leadership gitu ya. Jadi di Bali pada tingkat desa itu ada desa dinas ya,
kita sebutnya Perbekel, lurah, gitu ya. Ada desa adat, kita sebutnya Pakraman. Jadi ada dua kepemimpinan di sana, makanya nggak gampang tuh, ya. Nah, kadang-kadang ada desa yang sudah bagus nilainya, asesmennya udah oke, ya, tetapi ternyata bermasalah, lagi berantem nih, kita berduaan nih, ya, lagi berebutan sumber ekonomi baru, misalnya rafting gitu ya. Siapa nih yang ngurusin, BUMDes apa Pok Darwis nih misalnya gitu ya. Nah, jadi daripada ribet ya kita ambil keputusan. Nah, makanya itu tadi ada di skema ya, saya melibatkan 3 pihak, saya sendiri sebagai yang men-set standar ya, kemudian Forkom Dewi yang quote unquote lebih mewakili desa adat, dan dinas pariwisata yang quote unquote lebih mewakili desa dinas gitu, sehingga nggak akan terjadi deadlock. Jadi dari 3 ini kan bisa diputuskan, ini desa ini masuk atau enggak ya, jadi pasti 2, kecuali yang satu abstain ya. Kalau satu abstain susah juga tuh gitu ya, tapi kalau 2 lawan 1 ya pasti nanti ya udah tetap dipromosiin, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian perlu nomor 5 ad hoc operation model ya, artinya itu perlu dibentuk collaborative body ya untuk menyusun ini ya, yang saya namakan sebagai Badan Kolaborasi Desa Wisata Hijau Bali gitu ya. Nah, demikian kira-kira kesimpulan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak melanggar waktunya ya. Thank you, Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Deka atas pemaparannya. Jadi ya menarik konsep collaborative governance dalam pariwisata hijau. Apalagi ini di Bali ya untuk setnya. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pertanyaan ataupun saran karena ini topiknya juga sangat menarik ya. Silakan. Oke, ya. Waduh, udah Baik. 2 nih. Oke, ada Bapak Nata ya yang sudah raise hand. Monggo pada Pak Nata dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator panel ya, Mbak Yas, dan mohon izin ke Pak Deka. Selamat siang, Pak. Salam kenal juga Pak Nata. Salam kenal Pak. Saya dari Universitas Tidar, Pak. Salah satu dosen di Untidar. Dan tadi menyimak pemaparan dari Pak Deka ya, Pak ya. Ini hasil dari disertasi Pak Deka cukup luar biasa. Dan ada beberapa yang menarik dan perlu saya ketahui ya Pak ya. Yang pertama ini Pak terkait di sini standar-standar apa saja sih Pak ya, indikator atau standar dalam penentuan desa hijau ini Pak, seperti itu. Dan yang kedua, memang tadi ada statement yang menyatakan bahwa keseimbangan Pak, keseimbangan dalam program pengelolaan desa wisata itu ya memang yang harus dibangun. Yang pertama dari budaya, terus kedua yang penting yang kedua yaitu dari bumi Pak. Nah kalau misalnya kedua unsur ini seimbang, maka faktor ekonomi itu akan mengikuti. Nah itu seperti itu. Nah yang ingin ditanyakan sama saya saat ini, bagaimana kondisi di Bali Pak? Kondisi di Bali dalam pengembangan desa wisata saat ini, dan mungkin kalau misalkannya pengembangannya ini mengarah ke model seperti apa, nah itu bagaimana Pak strategi ataupun cara yang terbaik untuk mengembangkan desa wisata yang berbasis nature ataupun yang berbasis hijau ini Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat siang, salam sehat selalu. Langsung boleh saya jawab? Ya, atau silakan Pak. Silakan. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya sebenarnya. Yang pertama, variabel-variabel apa saja yang untuk menentukan standar hijau itu ya, Pak ya. Oke, Ya, benar, Pak. sebenarnya saya sudah bikin buku baru keluar tahun 2023 kemarin, sekitar Maret atau April gitu. Judulnya Theory and Green Fee. Itu kepanjangan dari Need of Green Village, gitu ya. Nah, di situ sebenarnya saya mau menerangkan, termasuk juga di dalamnya adalah asesmen yang saya pakai pada saat saya disertasi. Jadi ada 3 variabel, tadi saya sudah saya kasih tahu. Yang pertama saya sebut saja variabel need of green fee.
Nah, itu isinya tentang 3 pilar tadi, 3P tadi, ya, planet, profit, and people. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada butir-butir pada Permen Parekraf yang terbaru atau yang lama juga sama ya, baik yang nomor 9 maupun yang nomor 12 tahun 2023 ya, itu pertanyaannya mengacu ke sana. Jadi dari situ kita tahu sebenarnya desa wisata ini lebih cenderung kemana gitu ya, apakah ke planet, apakah ke people, atau ke culture, ke, ke profit gitu ya. Jadi ada yang jualan lebih ya, lalu ada yang lebih banyak jualan alamnya gitu ya, ada yang lebih banyak jualan budayanya, puranya lah, purinya lah, segala macam gitu ya. Makanya di dalam aplikasi saya juga ada 4 jenis wisata. Yang pertama ekowisata yang memang menjual alam gitu ya. Kemudian cultural tourism. Jadi ada ekoturism, ada cultural tourism yang menjual budaya, ya termasuk atraksinya juga. Jadi kalau di Bali tuh ada yang namanya megebong misalnya ya, makan rame-rame gitu ya, kan babi guling rame-rame sampai ratusan orang gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke culture yang dijual gitu ya. Jadi banyak turis juga menikmati itu. Kemudian yang terakhir agroturism ya. Jadi ada ekoturism, cultural tourism, agroturism, dan yang terakhir adventure tourism. Nah, adventure ini yang rada-rada ada ancaman terhadap alam gitu ya. Itu yang pertama, variabel yang pertama. Yang kedua, sejauh mana masyarakat dilibatkan. Yang ketiga adalah persepsi masyarakatnya terhadap apa sih yang namanya keberlanjutan. Jangan-jangan kagak ngerti itu hijau-hijau itu apa gitu. Jadi 3 ini kan dikombinasi gitu ya, dan akhirnya mengeluarkan sebuah standar. Jadi standar P yang 1 gimana, standar P2 gimana, standar P3 bagaimana. Ya, itu pada waktu tryout pertama diambil dari 9 desa wisata yang dianggap hijau karena dapat penghargaan semua tuh 9-9-nya. Ya. Jadi kayak misalnya di Bigsari ya, itu di kabupaten kota. Nah, dari sini ini yang dijadikan patokan untuk desa-desa lain. Apakah bisa di atasnya atau di bawahnya? Kira-kira gitu. Ya, itu yang pertanyaan pertama, Bapak. Jadi kalau mau lebih lengkap, Bapak tinggal lihat aja. Saya lihat sudah ada di Gramedia juga, judulnya Theory and Green V. Saya ada 2 buku, satu lagi Theory and Green. Nah, Theory and Green ini dulu hasil postdoc saya di Perancis, tapi lebih ke ruang hijau kota, ruang publik terbuka kota. Jadi saya naikin nih ceritanya gitu ya, skalanya dari cuma ruang publik ke desa sekarang yang lebih besar gitu kira-kira. Nah, yang diterbitkan di Indonesia itu yang Theory and Green V ya. Bisa dilihat di Google Play Store juga. Silakan aja di browsing atau di Gramedia e-book sekarang, jadi dijual juga e-booknya. Maaf ya moderator sekalian promosi. Lalu yang kedua, yang tadi terkait apa ya Pak? Sampai lupa. Oh, bagaimana di Bali sendiri ya kondisinya ya? Kondisi saat ini, Pak, Ya, keseimbangan itu Pak, antara budaya betul. dan culture. Jadi sebenarnya sejak sebelum COVID itu sudah ada fenomena turis behavior yang agak berubah. Orientasinya sudah tidak lagi di kota karena sebelum COVID pun sudah terjadi over supply kamar hotel sampai 146.000 di Bali. Nah, kita bingung. Padahal tiap tahun naik sampai dengan sebelum COVID, ya, itu 2019 per Desember, 6,5 juta wisatawan masuk ke Bali. Jadi setiap tahun naik terus pada kemana ini turis? Nah, kita tahu nih, ternyata turis pada scrolling ke desa wisata, gitu. Jadi mereka mencari homestay. Nah, ada dua jawaban. Yang satu memang turisnya mencari otentisitas Bali, ya, karena mereka bisa dapetin bener-bener Bali di situ, live in di homestay, ya. Atau memang bule-bule yang datang ini sekarang bule-bule kere gitu. Jadi lebih murah kalau di desa wisata daripada di Novotel misalnya di Nusa Dua gitu ya. Nah, tetapi bahwa fenomenanya memang
pada nyerbu semua ke itu. Jadi ada ancaman terhadap lingkungan. Oleh karena itu kenapa saya mengusulkan Dewiku itu. Jadi itu sebagai filter, hanya desa wisata yang memelihara lingkungannya yang saya jual. Jadi kalau enggak, sorry deh. Gitu kira-kira. Dan bahwa memang invasi bule itu ke desa-desa di terutama Canggu misalnya itu luar biasa, mengerikan. Bahkan sudah ada New Moscow sekarang, ya. Jadi turis plat P dan plat R dan plat U, tahu ya maksudnya. Ya, turis plat R dan plat U, Rusia dan Ukraina itu nyerbu banyak tuh datang ke Bali. Ya, bahkan mereka melihat banyak yang datang ke desa wisata, dia bikin villa. Villanya disewain lagi di jaringan mereka gitu. Ya, pakai nomine orang-orang Bali. Nah, itu yang juga jadi PR kita sekarang, ya. Nah, jadi mereka kalau di dalam tourism tuh artinya leakage tuh, tourism leakage, bocor tuh. Ya, duit jadi bukan ke kita, malah balik lagi ke sana gitu. Ya. Nah, itu memang kondisi yang ada di Bali, bahwa sekarang orientasinya lebih ke desa wisata dan kita memang agak khawatir gitu ya atas invasi yang terjadi ini gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan Dewiku dan si Dewiku dan si Dewi Hub ini bisa membantulah untuk men-screen out, memfilter supaya invasinya nggak gila-gilaan gitu. Di samping kita juga harus dorong itu para aparat gitu ya untuk berani dong menegakkan aturan ya, law enforcement-nya gitu. Oke, kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Pak Deka atas jawabannya yang juga cukup detail ya. Apakah sudah terjawab, Pak Nata? Udah lebih Sudah, 15 menit. Mbak, sudah cukup luar biasa. Oke, Jawab. Ya. Makasih Terima Pak kasih. Deka. Ya. Iya. Baik ya, karena terbatasan waktu, walaupun sebenarnya banyak yang perlu dikulik lagi ya dari presentasi para pemateri, tapi kita harus lanjut untuk pemateri selanjutnya. Nah, langsung ya, tadi sebagai yang memberikan pertanyaan untuk sekarang, Pak Nata Sanjaya akan memaparkan untuk hasil penelitian yang sudah dilakukan. Monggo Pak Nata Sanjaya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Tias. Izin saya mau share screen. Sudah terlihat ya Mbak ya? Ya, sudah terlihat. Mungkin bisa di full screen kan, Pak Nata? Ya, yang proses loading. Saya sudah Mbak? Ya, sudah Ya. jelas, Pak. Baik. Selamat siang semuanya. Baik, kajian kali ini langsung saja ya. Ya, di sini kami selaku tim ya, ada saya sendiri, Nata Sanjaya, Gus Lukman Hakim, Ade Yudhoyono dan juga Destiana melakukan kajian terkait digitalisasi pemasaran produk UMKM di Kabupaten Pandeglang tahun 2023. Di mana yang kita ketahui bahwa eh, pengembangan UMKM ini memang harus direncanakan secara terstruktur serta secara berkelanjutan dengan tentunya arah peningkatan produktivitas dan daya saing serta dapat terus menumbuhkan wirausahawan baru yang lebih tangguh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya yang kita ketahui bahwa eh, kontribusi masyarakat dalam membangun pemikiran yang kreatif melalui UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita lihat bahwa UMKM ini benar-benar menyumbang
pendapatan terbesar atau GDP di Indonesia yaitu sebesar 61,07. Nah, ini menyumbang PDB Indonesia yang besar. Nah, hampir dari total unit usaha ini di Indonesia 99% adalah berbentuk UMKM. Dan itu di mana UMKM selain mampu menciptakan kenaikan GDP (Gross Domestic Product) dan juga UMKM ini mampu menyerap sebanyak 133 juta angkatan kerja. Nah, ini cukup luar biasa dari angka tersebut. Maka dari itu UMKM ini mendapatkan sangat mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Apalagi tentunya yang utama pada saat di mana pandemi COVID-19 kemarin, 2019 kemarin, di mana paradigma ataupun pola pikir masyarakat ini sudah mulai terbuka, bagaimana masyarakat mulai di sana terdapat kondisi peningkatan transaksi pada saat pandemi, yaitu dengan menggunakan marketplace seperti itu cukup sangat tinggi sekali, dan di mana kondisi UMKM di Indonesia pada saat pandemi COVID ini memang berdampak terhadap penurunannya tidak terlalu cukup signifikan. Ya, artinya yang mampu bertahan di gempuran COVID-19 seperti itu. Nah, oleh sebab itu perlulah secara berkesinambungan dan berkelanjutan bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah di masing-masing pemerintah daerah, perlu mengembangkan ataupun perlu terus meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari kinerja UMKM itu sendiri. Nah, salah satunya saya mengambil kajian di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana ini terdapat data sebaran UMKM sebanyak 239.441 UMKM yang tersebar di berbagai macam bidang, baik agrobisnis sampai dengan otomotif, kuliner, dan sebagainya. Paling banyak memang di Kabupaten Pandeglang UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Itu. Nah, dari sekian banyak UMKM tersebut, nah secara legal didapat hanya ada 19.853 ya UMKM yang legal seperti itu, yang memiliki ataupun yang mengurus izin gitu. Nah, ini tentunya sangat berdampak sekali terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan UMKM dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengurus ataupun mengatasi terkait permasalahan-permasalahan UMKM seperti itu. Artinya masih banyak sekali PR yang perlu dibangun untuk membuat UMKM ini memiliki legalitas dan izin lain sebagainya. Nah, latar belakang masalah yang didapat dari potensi UMKM yang perlu digali tersebut, rumusan masalah, di sini rumusan masalah yaitu bagaimana rumusan masa penelitiannya yaitu bagaimana profil dan kondisi produk unggulan di Kabupaten Pandeglang, dan terus kemudian bagaimana strategi digitalisasi pemasaran produk unggulan UMKM di Kabupaten Pandeglang, dan juga tentunya rumusan masalah yang selanjutnya bagaimana langkah-langkah pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk UMKM Kabupaten Pandeglang. Nah, dari tujuan penelitian yang kami angkat, yaitu yang pertama tentunya untuk mengidentifikasi profil UMKM dan produk UMKM unggulan di Kabupaten Pandeglang. Nah, yang kedua, tujuannya itu untuk mengetahui strategi pemasaran produk UMKM di Kabupaten Pandeglang, dan yang ketiga, merumuskan langkah-langkah pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk UMKM Kabupaten Pandeglang. Seperti itu. Nah, dari ketiga tujuan yang tersebut, maka kami melakukan kajian. Yang pertama, kita tentunya menggunakan pendekatan berdasarkan aturan peraturan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk unggulan daerah harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya kriteria penyerapan tenaga kerja, terus kemudian produk ini dikatakan sebagai unggulan daerah, yaitu tentunya dapat menciptakan sumbangan terhadap perekonomian. Yang ketiga, sektor basis ekonomi daerah. Yang keempat, dapat diperbarui. Yang kelima, terdapat unsur sosial budaya. Dan keenam, adanya ketersediaan pasar. Yang ketujuh, bahan baku. Yang kedelapan, modal, sarana prasarana, teknologi, manajemen usaha, hingga harga.
Nah, itulah yang diatur dalam peraturan Mendagri nomor 9 tahun 2014 bahwa produk-produk dikatakan produk unggulan daerah ini harus memiliki kriteria dari 12 kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, seperti itu. Nah, terus kemudian, nah memang di sini penelitian kajian-kajian terkait UMKM memang sudah cukup banyak sekali. Nah, namun di sini kita lihat ada 981 artikel yang memang telah membahas terkait digitalisasi pemasaran UMKM. Namun dari segi novelty ataupun kebaruan yang kami lakukan dalam penelitian kami hari ini ataupun yang kemarin, yaitu kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang pertama yaitu menggunakan pendekatan analisis SWOT berdasarkan Kotler, terus kemudian tadi dengan melakukan pendekatan dari Permendagri nomor 9 tahun 2014, dan kita melakukan analisis studi komparatif dengan melihat daerah mana saja, Pemda daerah mana saja yang telah melakukan keberhasilan dalam pembangunan platform UMKM yang ada di daerahnya, seperti itu. Nah, terus kemudian, didapat hasil yang pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan mixed methods atau penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Di mana penelitian yang dilakukan dengan kuantitatif, kita melakukan analisis fast dan EFAST yang berdasarkan Kotler dari analisis SWOT, yang tujuan ke depannya itu menganalisis untuk mengetahui faktor apa saja yang kiranya dominan dalam mendukung pengembangan strategi UMKM tersebut. Itu seperti itu. Dan setelah dilakukan, ini untuk prosesnya, kita ada 3 rumusan masalah yang sudah kita bangun. Yang pertama tentunya nanti akan ketahuan produk unggulan apa saja yang ada di Kabupaten Pandeglang yang memiliki nilai yang tertinggi. Terus yang kedua, strategi digitalis pemasaran produk UMKM yang memang efektif, strateginya seperti apa. Nah, yang ketiga, yaitu pemanfaatan platform digital bagi pengembangan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Pandeglang. Bagaimana ya pemanfaatan platform digitalnya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan analisis dan juga kita kaji, yaitu maka didapat hasil yang pertama, yaitu terkait di sini terkait profil dan kondisi produk unggulan di Kabupaten Pandeglang. Nah, maka didapat profil dan kondisi produk unggulan di Kabupaten Pandeglang. Nah, Kabupaten Pandeglang ini merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Banten yang memang unggul di dalam bidang pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Nah, dari ketiga basis unggulan tersebut, pertanian, perikanan, dan pariwisata, kami melakukan survei kepada responden yang didapat bahwa dari bidang pertanian, nah di sini terdapat 5 perusahaan yang memang dinyatakan unggul. Nah, itu dilihat berdasarkan tadi indikator-indikator dari Permendagri nomor 9 tahun 2014 tersebut dengan 12 dimensi ataupun indikator, di mana terdapat perusahaan yang unggul dalam bidang pertanian, yaitu penggilingan padi yang memperoleh nilai 85. Nah, ini dengan analisis secara mendetailnya, yaitu terkait dengan komponen indikator yang dinyatakan unggulan, produk unggulan menurut peraturan Permendagri nomor 9 tahun 2014. Nah, ini didapat bahwa dimensi UMKM bidang pertanian ini unggul dalam sektor basis perekonomian daerah. Memang ini nilai terbesar. Terus yang masih rendah yaitu adanya sarana prasarana yang memang dibilang cukup kurang untuk mendukung produk unggulan daerah tersebut. Itu. Nah, yang kedua, produk unggulan daerah yang unggul di Kabupaten Pandeglang yaitu produk bidang perikanan. Di sini setelah didapat survei bahwa perusahaan yang unggul, UMKM yang unggul yaitu di bidang perikanan ikan asin. Nah, ini dengan nilai 88. Seperti itu. Nah, kriterianya di sini dari dimensi aspek yang paling unggul dari perikanan yaitu sektor basis perekonomian daerah. Ini yang terbesar, dan
yang terkecilnya masih kendala yaitu di sini mohon maaf dengan nilai 15. Ya, di sini terkait dengan modal mohon maaf 12. Maaf di sini kelemahannya 12 sektor basis perekonomian daerah dan keunggulannya yaitu ketersediaan pasar. Itu. Nah, yang ketiga sektor unggulan bidang pariwisata Mohon yaitu maaf sebelumnya Pak Nata, waktunya sudah habis sejak 1 menit lalu. Siap. Mungkin bisa ditampilkan simpulan Oke. supaya nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Oke, siap, Mbak. Oke, jadi kesimpulan yang dapat bahwa kesimpulan yang didapat dari kajian digitalisasi UMKM Kabupaten Pandeglang yaitu bahwa berdasarkan analisis deskriptif terdapat UMKM unggulan di bidang pertanian yaitu Mekarjaya, terus kemudian yang unggul di bidang perikanan yaitu Nur Sipajaya, bidang usaha ikan asin, dan juga bidang unggulan pariwisata yaitu Jiga Roji. Dan yang kedua, strategi yang digunakan dalam digitalisasi pemasaran produk UMKM setelah menggunakan analisis EVAS dan IVAS, analisis SWOT, maka di sini yang didapat strategi yang harus diterapkan dalam kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Maknanya adalah UMKM untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi maka perlu UMKM memasarkan produk secara digital dan juga memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga, menjawab rumusan masalah yang ketiga, pemanfaatan digitalisasi pemasaran produk UMKM dengan mengacu pada perspektif pada daerah-daerah yang sudah maju seperti di Jakarta dengan menggunakan Jackpreneur. Itu sebagai langkah dalam membangun sistem big data, mendorong produktivitas UMKM mulai dari penggunaan software operasional sampai dengan software akuntansi, memfasilitasi akses pembiayaan, mendorong UMKM melakukan ekspor dan juga membangun inovasi kemitraan dan kolaborasi antar stakeholder. Jadi seperti itu kesimpulan dalam penelitian ini dan saran ya melaksanakan pelatihan digital dan juga meningkatkan kolaborasi, membangun kampanye promosi dan juga pelaku UMKM dapat mengadopsi inovasi dan juga pembuatan platform digital data UMKM seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Pak Nata atas pemaparannya. Juga tadi sudah disampaikan simpulan serta saran. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan atau saran untuk meningkatkan pastinya nanti hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Nata dan tim? Monggo, pada Bapak Ibu. Dari Pak Saud mungkin? Oke, ada dari Mbak Tian. Monggo, pada Mbak Tian dipersilakan. Ya baik, terima kasih Bu. Sebelumnya maaf nih ya Pak, saya kan masih mahasiswa, mungkin saya ingin mempertanyakan terkait penjelasan dari Bapak ini. Bagaimana sih dari pemerintah Kabupaten Pandeglang itu memantau dan mengantisipasi tantangan atau hambatan yang dihadapi UMKM dalam implementasi strategi digital marketing itu secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan melalui tadi yang Bapak jelaskan terkait micro, small, and medium enterprise MES tadi ya Pak. Begitu saja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Tian ya, sama-sama terkait digital, dunia digital, mungkin bisa ditanggapi Pak Nata. Baik, langsung saja dari siapa Mbak Hana ya? Mbak Tianingrum, Mbak Tian. Yes. Oh, Mbak Tias, oke. Mbak Tias ya baik. Mbak Tian. Gimana namanya Kabupaten Pandeglang menghadapi tantangan yang didapat ya dalam pengembangan digitalisasi produk UMKM seperti itu. Nah, memang dari hasil yang kami dapat ya, dari hasil penelitian kami dapat
di sini di mana Kabupaten Pandeglang ini kondisi memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Dan namun ada beberapa tantangan-tantangan yang yang ada di luar sana gitu ya. Seperti persaingan, terus kemudian modal, adanya kebijakan-kebijakan yang ini akan maksudnya akan menciptakan sebuah tantangan tersendiri gitu, seperti itu. Nah, dilihat dari analisis SWOT, nah yang didapat hasil kajian kita, nah kondisi UMKM Kabupaten Pandeglang memang seharusnya melakukan strategi agresif. Strategi agresif ini artinya di sini strategi yang harus diterapkan di sini untuk mencapai pertumbuhan tinggi, maka UMKM perlu memasarkan produknya secara digital. Seperti itu, karena dilihat di sini adanya kelemahan dari sekian ribu banyak UMKM yang ternyata terdigitalisasi ini hanya berapa persen gitu ya, hanya ada sekitar dari 10 UMKM hanya ada 3 yang kami lakukan kajian, hanya 3 yang melakukan UMKM digitalisasi. Nah, salah satunya yaitu untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang pertama tentu memaksa UMKM untuk terus memasarkan produknya secara online. Terus juga memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, dan juga pemerintah itu sendiri untuk memfasilitasi pemberian fasilitas seperti hak cipta, hak paten pada produk-produk unggulan di Kabupaten Pandeglang, sehingga sehingga dapat terakses oleh masyarakat ataupun media, dan juga mendorong produk unggulan UMKM go digital secara nasional dan juga internasional, seperti itu. Nah, itu mungkin yang strategi tantangannya ya. Untuk menghadapi tantangannya memang itu sendiri, Kabupaten Pandeglang itu daerah di Banten yang produk potensinya cukup tinggi, seperti ada gula aren gitu ya. Nah, ini namun sistem pemasaran yang belum itu tadi ya, yang terhambat, terkendala. Terus kemudian ada beras ya, seperti itu. Dan ini tahu sendiri ya, kalau misalnya petani ataupun produksi beras ini kan memang masih konvensional ya. Itu makanya ya agak cukup sulit sekali untuk mendorong bagaimana sih petani-petani ini bisa mampu menggunakan melek teknologi seperti itu. Padahal sektor unggulan pertanian di Kabupaten Pandeglang itu beras gitu ya, seperti itu. Nah, itulah kendalanya. Seperti itu ya, Mbak. Oke. Baik, apa sudah menjawab, Mbak Tian? Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Mbak Tian, ya. Mbak Tian. Baik ya, memang tantangan untuk digitalisasi di Indonesia terutama ya memang sangat besar ya, PR untuk kita semua ya, untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam terutama peningkatan kualitas SDM ya dan infrastruktur. Baik, berikutnya saya lanjutkan ya. Terima kasih untuk Pak Nata dan Mbak Tian ya, tadi sudah membuka ya diskusi dan juga menambah kembali wawasan kita terkait dengan UMKM yang ada di Pandeglang gitu ya. Berikutnya untuk pemateri terakhir ini ada Mbak Clara Kumalasari. Sepertinya Mbak ya. Nanti mungkin bisa perkenalan singkat untuk waktunya 10 menit Mbak Clara. Topiknya terkait juga masih governance ya di bidang pariwisata. Nah, nyambung tadi dengan Pak Deka. Monggo Mbak Clara bisa dimulai. Saya izin share screen ya untuk Monggo, silakan. ini. Tarinya sudah muncul, Bu Triana? Masih belum ya? proses. Yeah. Apa sudah muncul? Oh, sudah sepertinya. Sudah ya, Bu? Oke, sekarang sudah. Sudah. Oke, baik. Baik, selamat siang. Perkenalkan, kami dari tim, sebenarnya ini adalah penelitian kami di Brawijaya. Jadi untuk jurnal ini yang presentasi sebenarnya Pak Igede Eko Putra Sri Sentanu yang berhalangan hadir karena hari ini beliau sedang menguji skripsi di fakultasnya. Jadi izin langsung saya mulai aja ya Bu ya.
untuk presentasinya. Nah, dalam paper ini kami mengambil judul tentang Governmentally Within Collaborative Tourism Governance of the Nature-Based Tourism. Nah, ini hampir sama dengan penelitian dari Pak Deddy Kurniawan. Kalau Pak Deddy Kurniawan melihat dari model village atau desa pariwisata. Nah, kalau kami melihat bagaimana tata kelola pemerintah dalam bidang pariwisata di Bali. Nah, saya masuk ke latar belakang. Jadi kalau di latar belakang ini ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan begitu untuk penelitian atau untuk di jurnal ini. Yang pertama adalah konsep wisata. Nah, seperti yang dipaparkan dari presentasi yang sebelumnya oleh Pak Deddy itu, kalau di Bali itu memang terkenal dengan konsep wisata alamnya. Nah, kenapa demikian? Bahwa kalau kita melihat konsep wisata itu sebenarnya harus ada perbalasan, adanya kebalansan antara human well-being dan biodiversity benefits. Artinya adanya kesenambungan antara human well-being, yaitu manusia, dan bio itu adalah makhluk hidup, sehingga tidak hanya kita memperhatikan wisatawannya saja, tapi kita juga melihat dari sektor manusia dan makhluk hidupnya atau alamnya. Nah, ada beberapa yang perlu kita ketahui dalam konsep pengelolaan wisata itu. Dalam konsep pengelolaan wisata itu, kita melihat bahwa konsep pengelolaan wisata itu cenderung diatur oleh manajemen, sedangkan pengaturan manajemen ini berbasis pada profit atau bisnis. Nah, ada beberapa temuan dari penelitian kami yang melihat dalam organisasi pengelolaan destinasi itu dibatasi oleh koordinasi dan kolaborasi antara internalitas dan eksternalitas yang terbukti adanya terpecah belah dan tumpang tindih antara tata kelola pariwisata. Nah, dalam industri pariwisata di Bali ini, organisasi pengelolaan destinasi mewujudkan dalam konstruksi antara wisatawan, pemandangan, kultural, seni, dan landmark. Tetapi dalam transformasinya masih seringkali adanya perubahan paradigma yang tumpang tindih antara pertumbuhan dan berkelanjutan tata kelola pariwisata. Nah, dalam tujuan penelitian ini, kita melihat bagaimana kerangka collaborative governance dalam menjelaskan eskalasi aktor yang berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi, serta tipologi kepemerintahan atau governmentally, dan yang ketiga, melihat penyelidikan kritis terhadap mekanisme kekuasaan power. Nah, power ini melihat bagaimana stakeholder yang memiliki power dapat mempengaruhi kolaborasi pemangku kepentingan destinasi wisata. Nah, dalam metode penelitian ini kita menggunakan analisis wacana kritis dengan konsep critical discourse analysis atau CDA yang meliputi thinking, doing, and being. Dengan demikian, pengungkapan narasi strategis yang diproduksi, distabilkan, dan dibuat yang tampak alami. Nah, hal ini agar bisa melihat kolaboratif dapat membantu mengungkapkan relasi kekuasaan dalam pengelolaan organisasi destinasi, khususnya area objek wisata yang berbasis alam. Nah, dalam pembahasan kami melihat posisi wisata Bali ini, wisatawan dan baik itu lokal dan maupun internasional itu dapat mempengaruhi aktivitas wisata, pengelolaan wisata. Yang mana jika kita ketahui wisatawan internasional itu dapat mempengaruhi budaya asing atau dapat mentransfer budaya asing ke budaya lokal. Nah, padahal di budaya lokal ini, di Bali ini, kita bisa lihat bahwa di Bali itu sangat budayanya itu cukup kental, atau dalam arti dia lebih cenderung wisata yang melibatkan budaya setempat. Nah, dalam penelitian ini akhirnya kita dapat menyajikan analisis kerangka collaborative government yang dapat menjelaskan akselerasi aktor yang berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi dan menyoroti tentang kebutuhan dan mengalihkan diskusi wisata yang berbasis alam. Nah, ada 3 yang perlu diperhatikan dalam tata kelola itu. Yang pertama tentang tata kelola pemerintah, yang kedua itu wisata, tempat wisata, dan yang ketiga itu wisatawannya. Nah,
dalam governmentally, karena pemerintah itu dalam tipologi pemerintahan, pemerintah itu memiliki kuasa yang cukup kuat powernya, sehingga pemerintah ini dapat mengatur. Nah, karena dapat mengatur tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di penelitian kami melihat bahwa pemerintah Bali itu sudah mengatur agar wisatawan ini tetap ada di Bali dan dia bisa mengikuti budaya lokal. Pertama, bisa dilihat dalam kode etik. Kode etik pariwisata itu sudah dikeluarkan dalam buku kode etik. Yang kedua itu ada beberapa aktor yang mempengaruhi atau yang berkuasa dalam pengelolaan wisatawan, budaya wisatawan, termasuk juga beberapa organisasi yang di dalamnya mengatur tentang wisatawan di Bali, yang sehingga itu akan memudahkan bagi pemerintah untuk mengaturnya. Nah, tata kelola pariwisata berbasis alam itu akan membuat suatu nilai yang mengatur mekanisme kekuasaan antara perilaku individu wisatawan, yang meskipun di Bali merupakan wilayah yang memiliki jumlah wisatawan yang tinggi. Nah, di Bali ini kan memiliki wisatawan yang tinggi, otomatis ada transfer knowledge antara wisatawan dan wisatawan asing, atau wisatawan luar dan wisatawan asing. Nah, pengaturan perilaku individu ini diatur oleh pemerintah melalui kode etik dan menggunakan beberapa pendekatan agar pariwisata atau wisatawan ini bisa tetap terkontrol untuk mengikuti perilaku individu di budaya lokal dengan menggunakan aturan berdasarkan budaya lokal. Nah, selain itu, dalam mengatur pola individu wisatawan dapat menggunakan pendekatan tata kelola kelembagaan sebagai skala regional dan dapat membantu bagaimana kepentingan destinasi yang bersaing dalam tata kelola kelembagaan pemerintah terdapat pengaruhan bagaimana bisa mengatur wisatawan asing yang tertib, yang mengandung waktu dan mencari ragam pengalaman yang efektif. Nah, terakhir untuk kesimpulannya, kalau kita bicara tentang konsep governance atau konsep tata kelola pemerintah, otomatis di sini adalah ada beberapa stakeholder yang berpengaruh. Nah, dalam konsep government ini yang berpengaruh tidak hanya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian akademisi, wisatawan, dan juga LSM serta bisnis. Nah, tapi di konsep governmentally ini adalah tata kelola keseluruhan. Artinya semua itu ikut andil untuk mengelola bagaimana pariwisata ini tetap berjalan meskipun di dalamnya itu terdapat beberapa aturan. Nah, tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama sebagai sistem yang dinamis, dan unsur-unsur komponen itu seperti proses, struktur, nilai, pengetahuan, aturan, organisasi, serta manajemen dan kebijakan sektor wisata, globalisasi dan akuntabilitas, serta transparansi. Akhirnya kita ketahui bahwa semua stakeholder itu berpengaruh. Tidak hanya pemerintah, sebagai hal ini adalah Provinsi Bali atau pemerintahan Bali, swasta, dan termasuk juga para wisatawan. Itu sangat berpengaruh agar tetap bisa mengelola wisatanya itu tersebut. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami paparkan. Ini hasil penelitian kami dengan menggunakan studi pendekatan studi empiris dan studi literatur. Jika ada yang bisa didiskusikan, silakan. Saya izin stop share screen-nya. Monggo Putriana bisa membuka untuk forum diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Clara ya, tadi sudah memaparkan hasil penelitiannya terkait dengan governmentality ya, istilah yang juga mungkin belum terlalu banyak ya kita dengar ya. Terus juga terkait dengan Bali ya, objek wisata yang juga sangat menarik bagi siapapun, terutama peneliti ya, untuk mengupas gitu ya fenomena-fenomena yang terjadi di sana. Monggo Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang memberikan pertanyaan ataupun saran terkait dengan penelitian dari Mbak Clara dan tim? Oke.
Ini penelitiannya di Bali secara keseluruhan atau di satu daerah khusus, Mbak Clara? Mungkin Jadi kami bisa memfokuskan pada dijelaskan. daerah Badung dan daerah Denpasar. Oke, Gitu. Badung dan juga Ya. Denpasar. Oke, baik, menarik, monggo. Yang pernah ke Badung atau ke Denpasar melihat bagaimana governance di sana. Oke, ya, monggo, ini dari Pak Deka Halim ya, yang tadi sudah membuat banyak sistem terkait pariwisata di Bali. Silakan, Pak. Mohon maaf, Bapak masih mute, mungkin Oh bisa ya, diaktifkan. iya, sekedar meramaikan saja pengembira saya. Kebetulan saya tinggal di Bali Pas banget ya. dan ngajar juga di Politeknik di Bali gitu ya. Ya tadi saya dengar sampelnya hanya dari Badung dan Denpasar ya. Iya. Itu representatif nggak itu satu ya. Terus saya masih kurang bisa nangkep ini metode penelitiannya apa ya jadinya. Jadi pakai kuesioner yang pakai thinking being itu apa tadi tuh istilahnya tuh critical apa itu yang 3 aspek itu ya, thinking, feeling, being gitu ya. Itu kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Terus apakah cukup representatif untuk menyimpulkan itu aja kali ya dari saya ya. Oke, Karena oke. Badung dan Denpasar ini agak spesifik nih. Dua-duanya memang eh, apa terbesar ya. Badung yang paling besar untuk pariwisata sih. Ya. Oke, itu Ya, aja. ya, baik, terima kasih Pak Deka atas pertanyaannya. Monggo kepada Mbak Clara ya, tadi menjelaskan terkait metode mungkin ya, lebih tepatnya. Silakan. Ya. Baik, saya menjawab dulu untuk yang pertama, untuk yang lokasi penelitian. Nah, ada beberapa alasan kami kenapa mengambil di Badung dan Denpasar, karena pertama di akhir tahun itu kebetulan kan ini terkait dengan penelitian kami juga berkaitan dengan overtourism, karena isu kemarin akhir tahun di 2023 itu ada overtourism yang di Bali. Di daerah kami mengambil di daerah Buleleng dan Denpasar waktu saat itu. Nah, untuk yang kedua, karena pusatnya pariwisata itu kalau kita lihat itu cenderung ke Badung, Buleleng, maaf maksud saya Badung dan Denpasar. Nah, itulah mengapa alasan kami untuk mengambil. Nah, untuk metode penelitian, jadi critical discourse analysis ini adalah suatu pendekatan analisis data. Nah, untuk jenis penelitian sebenarnya kami menggunakan studi empiris. Jadi kita menggabungkan antara penelitian dan empiris itu untuk melihat hasil penelitian di lapangan dengan Maksudnya menggunakan sistem. observasi ya? Kenapa, Pak? Maksudnya observasi. Observasi dengan menggunakan sistem pendekatan analisis critical discourse analysis tadi. Gitu. Anda membagikan kuesioner nggak kritikal itu ke sampel ya? Kita hanya membagikan wawancara saja, Pak. Oh, jadi kualitatif ya sebenarnya ya. Iya. Karena observasi juga biasanya kualitatif. Iya. Nah, ini ada satu isu yang saya perlu, nah makanya saya mau tangkap itu dulu. Jadi banyak orang bilang Bali itu over tourism gitu. Enggak kok, enggak over tourism sebenarnya. Ya, bahwa macet di mana-mana karena memang infrastrukturnya kurang. Jadi kalau dibandingkan dengan Venice atau Barcelona misalnya, saya kebetulan juga pernah tinggal di Barcelona, nggak ada apa-apanya Bali, yang cuma 6,5 juta setahun. Karena Barcelona itu 30 sampai 40 juta. Cuman Barcelona, kota. Barcelona itu kota. Kalau Bali kan kotanya Denpasar gitu ya. Jadi sebenarnya bukan over tourism, dan ini terbukti dari oversupply kamar. Jadi justru kosong sampai 150.000 kamar. Nah, pada kemana itu? Nah, ternyata jawabannya itu pada ngabur. Makanya mungkin lebih cenderung saya usulkan untuk next research ya. Kita jagain yang di desa wisata justru, yang seperti di Buleleng segala macam, yang memang mungkin nggak terlalu padat gitu, ketimbang di Denpasar sama di Badung.
yang memang sudah banyak, tapi juga sekarang kagak keisi gitu. Banyak maksudnya hotelnya, tapi banyak yang mengeluh tuh. Makanya mereka pada protes juga kalau dibilang overtourism ya. Jadi sebenarnya nggak overtourism, belum overtourism. Bahwa infrastrukturnya, jalan-jalan pada macet ya karena memang model Bali ya kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya public transport agak susah berkembang di Bali itu kenapa? Karena mereka mau memberdayakan local transport gitu. Bagi hasil gitu ya. Jadi makanya hati-hati Grab, Gojek di beberapa daerah tertentu malah dilarang itu ya, bisa digebukin itu nanti kalau beroperasi di sana karena apa mengambil rezeki orang-orang lokal gitu loh. Jadi dan sebagai contoh misalnya sepeda motor di Bali itu jumlahnya lebih banyak daripada populasinya. Jadi orangnya cuma 3 juta ya, tapi motornya 3,5 juta. Mereka menyewakan motor itu semua. Nah makanya kenapa public transport di Bali itu ya jadi diskursus ini juga gitu, karena memang memang ada apa ya istilahnya ya local wisdom ya kalau saya bilangnya untuk tetap bisa supaya nggak dimonopoli sama quote unquote ini pemerintah lah gitu ya. Makanya kan tadi saya bilang tuh ya. Jadi kalau di Bali di desa terutama itu ada 2 pemimpinan gitu ya. Antara yang dinas, yang pemerintah sama yang tradisional yang adat gitu. Dan ini kayaknya harus memang perlu dicari balancingnya gitu. Oke, itu aja ya masukan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Deka atas masukannya yang sangat konstruktif. Berikutnya untuk pertanyaan kedua dari Pak Nata Sanjaya. Silakan Bapak Nata. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Yes. Oke, tadi sebenarnya menyambung dari pernyataan dari Pak Dika ya. Pertanyaan ini saya kepada Mbak Momok yang sedang ini. Ya, yang ingin saya tanyakan nih, tadi menyambung dengan Pak Deka, Mbak Clara ya. Ini bahwa begini, ini terkait dengan kebijakan ya. Nah, di sini di Bali itu sendiri ada nggak ya kebijakan-kebijakan yang bersifat skala lokal ya, dalam perlindungan pariwisata seperti itu, dan juga yang selanjutnya kan begini, di Bali itu yang berlaku seperti tadi yang Pak Deka sebutkan, ada sistem penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh governance dari pemerintah ya, dan juga ada penyelenggaraan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh adat seperti itu. Nah itu ya. Nah kalau oke lah kalau kita mengacu kepada otonomi khusus Aceh dan Papua. Nah ya, kalau di Aceh kan memang jelas ya ada kebijakan-kebijakan bagaimana ada polisi syariah gitu ya. Nah, sedangkan di Bali kan ada juga yang namanya pecalang dan lain sebagainya. Nah, itu sejauh itu apakah konsepnya kebijakan ini telah ada bagaimana yang mengatur tentang hukum-hukum adat gitu ya. Seperti itulah ya. Kalau di Aceh kan memang jelas ya. Nah, di Bali ini ada nggak kebijakan-kebijakan yang seperti itu gitu. Itu dalam pengelolaan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan adat yang berlaku di sana. Begitu, Mbak Tias. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Nata bisa dijawab mungkin oleh Mbak Clara terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanto untuk pertanyaannya menarik, kita membahas tentang berkaitan dengan hukum lokal ya, atau pengaturan di desa lokal. Nah, kalau kita tahu memang di Bali ini kan budaya kulturnya itu sangat tinggi. Berarti di semua sektor itu pasti ada yang mengatur, termasuk juga di pemerintah daerah. Nah, saya juga pernah ke Bali waktu itu di tahun 2021 dengan KLHK. Kebetulan saya mitra dari KLHK dulu waktu kuliah. Nah, ketika saya terjun ke hutan adat, itu juga ada pengaturan bagaimana mengatur tentang wisatawan yang mau masuk ke hutan adat. Nah, sehingga sama halnya dengan di dalam ilmu administrasi ini kan kita kenal ada beberapa, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, di dalam aturan itu juga sama di Bali. Ada aturan pemerintah daerah juga yang mengatur tentang
budaya lokal atau aturan lokal, maaf maksud saya aturan lokal di daerahnya. Itu sepengetahuan saya seperti itu Pak Nathan. Aturannya di setiap daerah itu memang ada. Oke. Saya bisa Baik, tambahin terima sedikit kasih. ya. Saya bisa Iya, tambahin sedikit supaya lengkap silakan nih, Pak biar Pak Iya. Nata juga Eka. tahu. Jadi kalau di Bali itu ya sejak tahun 2020 keluar Pergub 4 ya tentang otonomi desa. Jadi apa desa adat diakui. Bahkan ditambah lagi dengan Perda. Jadi udah DPRD nih urusan ya. Udah lebih kencang lagi daripada Pergub gitu ya. Ya, nah makanya kenapa kalau nge-browsing ya belakangan ini lagi berantem tuh antara Bupati ya Badung sama Kutuh, Desa Adat Kutuh yang punya Pantai Pandawa itu. Ya, itu mereka lagi susuan tuh, lagi gugat di pengadilan negeri. Ya, yang satu berlindung berlindung di bawah Perda dan Pergub tadi. Ya, jadi sekarang Desa Adat itu punya yang namanya awik-awik gitu ya. Jadi undang-undang ya Pararem itu namanya Pararem awik-awik itu undang-undang desa. Ya, jadi ini ceritanya di Pandawa ini si Bendesa tuh kepala adat daripada desa adat ya, lurah kalau di desa dinas, kalau ini desa adat ya, welcome investasi sebesar 28 miliar tanpa izin ke bupati. Bupati ngamuk, gue dilangkain gak dapet duit lagi gitu. Ya, jadi main susuan tuh. Ya, yang satu pakai apa Perda dan Pergub, yang satu pakai ini. Saya juga pusing tuh. Makanya kalau yang kayak gitu, ya, makanya desa wisata Kutu saya nggak masukin. Ya, ribet gitu ya. Nah, meskipun mungkin hijau hasil asesmennya gitu. Jadi memang ini yang kayaknya juga harus jadi apa ya? Jadi perhatian ke depan gitu ya untuk kebijakan publik gitu ya. Ya. Oke, itu aja deh buat nambahin biar kelihatan jelas ya kayak apa Bali. Ya, terima kasih banyak Pak Deka ya. Tadi sangat informatif ya terkait dengan kondisi real dengan pengelolaan wisata di desa-desa yang ada di Bali. Sangat kompleks ya permasalahannya. Dan masing-masing mungkin merasa mempunyai kewenangan ya untuk Oh ya mengelola. Bu, satu lagi sebelum nanti ditutup, saya mau minta sedikit share ya. Saya tadi lupa screenshot, ternyata Mm-mm. screenshotnya tadi di blog ya. Oh, Masih oke. saya, Iya, saya juga tadi perlu buat saya cek laporan. di forum. Saya juga perlu buat laporan ke UT Boleh, dan segala boleh. macam. Oke, Nih, sebelum ditutup aja nanti. tunggu. Menit aja. Oke, nih. Saya mau share Baik. screen. Atau sekarang saja tidak masalah, Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Sekarang saja. Nih, sebelum Oke. ditutup resmi, sebelum kita kembali ke Ini eh, ya, saya harus sesi pindahin ini ya, yang karena dia ada di ini ya. ya Nah, gitu betul. ya. Saya tuh baru sadar. Itu Masih masih ada Pak. tertutup. Nih. Masih ada. Kok nggak mau bergerak ya? Bentar. Atau di apa stop share lalu di share ulang. Oke, udah. Oke, terima Oh, kasih. oke. Ya. Kalau di tempat saya masih ada kotak-kotak hitamnya, tapi Iya, mungkin saya di tempat bingung juga tuh gimana ngilanginnya ya di sebelah kanan itu ya. iya. Udah nggak apa-apa, yang penting nggak tadi di tengah sebabnya. Ya. Ya. Oke. Nih, baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di ujung sesi panel. Semua pemateri sudah memaparkan hasil penelitiannya dan untuk acara sebenarnya belum selesai karena kita harus kembali ke ruang utama. Tapi sebelum itu saya akan mendokumentasikan dulu nih untuk sesi ini, si panel ini, sehingga saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera. Pak Nata, Sanjaya mungkin. Oh, ada dua ya. Oke, sudah. Oke, ini Mbak Indi Ca itu tim saya, sehingga mungkin tidak perlu. Oke, saya, Panata nih malah, oh Panata juga dua ya. ya ada dua. Nih, baik, saya mulai untuk dokumentasinya dari selanjutnya ya. 1, 2, 3.
Baik, Bapak Ibu Oke, sekalian, terima kasih banyak terima kasih atas juga. pemaparan dan juga sharingnya. Banyak sekali informasi dan juga pengetahuan baru yang pastinya didapatkan, gitu ya. Dan juga tadi ada saran-saran yang sangat konstruktif, mungkin nanti bisa digunakan untuk penyempurnaan tulisan kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ini saya tutup. Nanti tapi Bapak Ibu bisa kembali ke room utama untuk mendengarkan penjelasan dari panitia untuk agenda berikutnya. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Izin kembali meninggalkan. saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.